Pernahkah kalian mendengar budidaya ikan konsumsi? Apakah yang dimaksud dengan budidaya ikan konsumsi? Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan video berikut ini. Ini ikannya masih banyak lagi pemirsa di dalam. Ini ada 70-an ekor di dalam satu ember ini. Jadi ini bisa kita goreng kapan saja kita mau ambil, mau pagi, mau siang, mau malam. Jadi ikan kita dalam keadaan segar, kulkas hidup. Pelihara ikan secara hidup dan pelihara kangkung secara hidup tidak kita masukkan dalam kulkas, tapi dimasukkan dalam ember. Mantap. Pelajar SMP yang hebat dan berbahagia, kali ini kita akan belajar tentang peternakan ikan konsumsi. Indonesia mempunyai luas perairan 2/3 dari wilayahnya. Hal tersebut merupakan potensi perikanan yang harus disyukuri sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Potensi perikanan meliputi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan budidaya dikembangkan pada perairan laut, perairan air payau, dan perairan air tawar. Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi geografis setempat. Setiap daerah mempunyai komoditas ikan budidaya unggulan yang berbeda. Komoditas ikan budidaya unggulan apakah yang ada di daerahmu? Apakah yang dimaksud dengan ikan konsumsi? Ikan konsumsi adalah ikan yang dibudidayakan untuk tujuan konsumsi atau sebagai sumber bahan pangan. Sedangkan budidaya ikan konsumsi adalah upaya yang terencana untuk memelihara dan mengembangkan ikan agar tetap lestari sehingga dapat memperoleh hasil yang bermanfaat. Perhatikan gambar, pasti kalian sudah sering melihatnya. Ikan ini adalah jenis konsumsi ikan air tawar. Yang pertama adalah ikan emas, tubuh memanjang, pipih, dan lunak. Habitat perairan tidak dalam, ukuran mencapai 300-400 gram. Usia 2-3 bulan sudah siap panen. Ikan nila, tubuh pipih ke samping, warna putih kehitaman atau kemerahan. Ukuran mencapai 500-600 gram. Usia 5-6 bulan sudah siap panen. Yang ketiga ikan lele, tubuh memanjang dan kulit licin. Kepala pipih, mulut terminal. Panen usia 5 bulan. Sepasang patil, senjata untuk melompat dan berjalan. Jenis dan karakteristik ikan air payau. Contoh di sini adalah ikan bandeng. Ikan bandeng tumbuh memanjang, pipih, dan lunak. Habitat perairan tidak dalam, ukuran mencapai 300-400 gram, siap panen. Usia 2-3 bulan. Ikan bandeng biasa digunakan untuk oleh-oleh dari Semarang, yaitu Bandeng Presto. Yang kedua, udang windu. Tubuh pipih ke samping, warna putih kehitaman atau merah, ukuran mencapai 500-600 gram. Siap panen usia 5-6 bulan. Jenis dan karakteristik ikan air laut. Contoh di sini adalah ikan kakap putih. Mempunyai ciri-ciri tubuh memanjang, pipih, dan lunak. Habitat perairan tidak dalam. Ukuran mencapai 500 gram. Siap panen pada usia 5-6 bulan. Contoh kedua adalah ikan kerapu. Mempunyai ciri-ciri moncong panjang, memipih, dan menajam. Terdapat bintik coklat dan hitam di bagian kepala dan badan. Ukuran mencapai 500 sampai 1000 gram.
usia 10-12 bulan sudah siap panen. Anak-anakku pelajar SMP yang hebat, keberhasilan usaha budidaya sangat tergantung pada ketersediaan sarana produksi yang memadai. Sebelum memulai budidaya, perlu mengetahui sarana yang dibutuhkan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah benih, yang kedua air, 3 pakan, 4 pupuk, 5 obat-obatan, dan yang keenam adalah kapur. Perhatikan gambar. Ini adalah macam-macam benih ikan yang dibudidayakan. Yang pertama adalah ikan mas, ikan lele, kerapu, nila, udang windu, dan bandeng. Benih adalah salah satu faktor utama keberhasilan budidaya ikan, karena dengan benih yang unggul akan menghasilkan hasil panen yang maksimal. Pakan juga memegang peranan penting dalam budidaya pembesaran ikan konsumsi. Jenis pakan ada yang dari alam dan ada pakan buatan dari berbagai campuran, bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi. Di slide ini ada beberapa contoh pakan. Yang pertama adalah lumut sutra, kutu air, maggot, rumput laut, dan cacing sutra. Ini adalah termasuk yang bahan pakan dari alam. Sedangkan yang nomor 6 adalah pakan buatan. Obat diperlukan juga dalam budidaya ikan konsumsi. Obat-obatan dapat diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Bisa jenis alami dan buatan. Jenis obat alami berasal dari ekstrak tumbuh-tumbuhan, sedangkan obat buatan berasal dari bahan kimia yang harus larut dalam air dan tidak mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas air kolam. Sedangkan jenis obat-obatan itu antara lain adalah, pertama adalah vitamin, anti kutu, obat luka, garam ikan, dan yang terakhir adalah antibakteri. Setiap usaha tidak selalu berjalan dengan mulus, demikian pula dengan budidaya ikan konsumsi. Juga ada kendalanya seperti terkena penyakit. Penyakit-penyakit itu antara lain adalah jamur, infeksi, luka, hama, dan cacar. Dalam budidaya ikan konsumsi, kita memerlukan alat-alat sebagai berikut: penggaris, serokan atau jaring, alat sortir, timbangan dan wadahnya. Itu semua harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita melakukan kegiatan. Anak-anakku, pelajar SMP yang hebat, perhatikan gambar berikut. Tentunya kalian ada yang pernah melihat atau mungkin ada yang memilikinya. Semua itu adalah sarana wadah untuk budidaya ikan konsumsi. Yang pertama yaitu kolam, kedua kolam terpal, ketiga akuarium, keempat keramba jaring apung, yang kelima keramba jaring tancap, dan keenam adalah ember. Setelah kita mempelajari tentang budidaya ikan konsumsi, dari pengertian, jenis-jenis ikan, serta sarana dan prasarana, marilah kita coba untuk mempraktekkan. Di sini kita akan mencoba budidaya dalam wadah terpal, yang alat-alatnya adalah sebagai berikut: terpal, karpet plastik, paralon, dan yang terakhir ada kawat besi. Alternatif lain, kita juga bisa mempraktekkan budidaya ikan sekaligus juga budidaya tanaman hidroponik, yaitu menanam tanpa media tanah tapi menggunakan media air. Alat-alat yang diperlukannya antara lain adalah ember besar ukuran 60 liter, arang batok kelapa, gelas plastik, benih ikan lele, tang, kawat,
solder, dan yang terakhir adalah benih kangkung. Perhatikan bagan berikut. Dalam budidaya ikan konsumsi ada beberapa tahapan. Yang pertama, komoditas ikan, itu terdiri jenis ikan dan jenis wadah. Kemudian teknik budidaya ikan, terdiri dari perencanaan wadah. Dalam perencanaan wadah ada pembuatan wadah dan persiapan wadah. Pembuatan wadah stepnya adalah perencanaan, persiapan, dan pembuatan. Persiapan wadah stepnya adalah pencucian, pengeringan, pengisian air, dan instalasi air. Teknik pemeliharaan ikan terdiri perencanaan dan penyiapan sarana. Proses pembesaran ikan terdiri pemberian pakan, pemeliharaan, pengendalian hama, dan pemanenan. Tahapan terakhir dalam budidaya ikan konsumsi adalah pemanenan. Ada dua jenis pemanenan. Satu, panen total, yaitu menjual keseluruhan tanpa disortir. Yang kedua, panen parsial. Disortir berdasarkan umur, ukuran, dan jenis kelamin ikan. Terakhir, pengemasannya. Ada dua cara. Yang pertama, secara terbuka, yaitu mengirim jarak dekat. Kedua, tertutup, yaitu pengiriman jarak jauh. Ikan dikemas menggunakan plastik yang tertutup. Anak-anakku, pelajar SMP yang hebat, marilah kita saksikan video ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. 10 liter ini ya. Berikutnya tutupnya ya, tutup ember yang tentunya nanti Anda harus melubanginya ya. Ini bisa 10 11 ya lubang satu ember ini. Kemudian Anda harus siapkan net pot untuk hidroponik ya. Ini rock wall ya. Jadi Anda bisa menggunakan hidroton, bisa menggunakan rock wall seperti ini ya. Ini untuk hidroponik rutenya. Kemudian karena menggunakan net pot berarti kita tidak perlu menggunakan arang ya. Nah, cukup dengan rock wall ini. Alat berikutnya adalah ini keran ya. Keran dengan dratnya, silnya ya, karena kita akan membuat nanti lubang di sini untuk pembuangan air. Jadi nanti Anda melubangi di sini. Ini adalah untuk memudahkan membuang air ya. Membuang air karena kita harus mengganti air minimal seminggu sekali. Nah, mudik damber ini ya, seminggu sekali, jadi kita membuangnya mudah nanti dari keran ini ya. Kemudian ini adalah solder untuk melubangi ya, solder untuk melubangi. Dan kita harus siapkan bibit kangkung ya. Jadi ini kebetulan bibit kangkung yang sudah kita semai ya, sudah kita pindahkan juga. Kebetulan ini menyemainya di tanah ya, kita angkat kemudian kita bersihkan seperti ini ya. Kita siapkan bibit kangkungnya yang sudah kita semai ya. Video sebelumnya saya sudah sampaikan bagaimana cara menyemainya. Kita akan mulai ya, step by stepnya kita akan mulai ya. Kita siapkan nanti lubang di sini ya, kita akan lubangi untuk memasukkan keran ini. Tata di sini ya, saya simpan di sini nanti untuk memudahkan nanti pembuangannya ke sini. Untuk selanjutnya ember kita isi dengan air. Ini air yang
sudah ditampung terlebih dahulu ya. Ini airnya sudah ditampung terlebih dahulu. Kita punya bak penampungan air dan sudah hijau. Airnya sudah sampai menghijau ini. Ini artinya air yang sudah bagus ya. Sudah siap untuk digunakan ya. Jadi Anda ngambil airnya dari penampungan, jangan langsung dari keran. Nah, ini sudah cukup penuh ya airnya. Nanti kita uji dulu pas nggak. Nah, ini sudah nyampe ya ke sini, jadi sudah cukup. Baik, selanjutnya kita siapkan bibit ikan lele ini ya. Anda bisa menggunakan bibit ikan lele atau ikan patin. Ya, ini kita punya dua bibit ya, dua jenis. Ini lele dan ini patin ya, ikan patin. Ikan patin yang sebesar begini cukup 20 ekor ya. 20 ekor. Ini 50 ekor nih ya bibitnya. Ya, tapi jangan disatukan, harus beda tempatnya beda wadahnya. Masukkan bibitnya. Caranya nanti ini dimasukkan dulu. Iya, kemudian nanti kita angkat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bibit ikan lelenya 50 ekor. Karena kondisinya sudah bagus, airnya sudah bagus. Jadi endapkan ya. Dan ikannya sebesar ini. Nah, kemudian kita tutup. Ini supaya tidak loncat katanya ikannya ya. Jadi ada penutupnya, tapi tetap lubang udara ada untuk ngasih makan nanti dari sini. Oke. Baik, selanjutnya kita akan menyiapkan bibit kangkungnya ya. Kita akan siapkan kangkungnya. Oke, ambil rockwoolnya, lalu kita gunting seperti ini. Oke, kemudian kita ambil 3 saja, jadi satu lubang bisa. Nah, seperti ini. Ini bibit kangkungnya. Lalu kita masukkan ke sini. Seperti ini. Kita ambil net potnya. Seperti itu. Iya, ini seperti ini. Kita masukkan ke sini. Ya, ini sudah selesai. Kita merakit satu bulik daber ya. Nah, seperti ini penampakannya. Oke. Dan ini kalau sudah besar ya, seperti ini. Ini. Kemudian tentunya kita jangan lupa nanti ngasih pakan ikannya pagi dan sore. Nah, kita kasih makan ikannya dengan pelet ya, pelet ikan seperti ini. Kalau tadi masih kecil, jadi kita menggunakan yang ukuran kecil juga ya, seperti ini. Atau bisa juga dibuka. Untuk penugasan, buatlah rancangan budidaya ikan konsumsi sesuai dengan kesediaan bahan yang ada di wilayah setempat, dengan tahapan yang baik meliputi persiapan, pembuatan, dan pemeliharaan ikan konsumsi.